Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang dok. Baik, perkenalkan Bapak, dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada siang hari ini di klinik ini Bapak. Ya Bapak, kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Joni dok. Bapak Joni ya. Umurnya Bapak sekarang berapa? 50 tahun dok. 50 tahun ya. Pekerjaan Bapak sekarang apa Pak? Sebagai supir dok. Sebagai sopir di alamat Bapak sekarang gimana? Di BTP. BTP. Ya baik Bapak, sebentar saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan ini membantu saya untuk menegakkan diagnosis dari keluhan yang Bapak rasakan Bapak. Apakah Bapak setuju ditanya Bapak? Iya setuju dok. Baik. Kalau boleh tahu Bapak, keluhan utamanya Bapak apa? Ini dok, ada nyeri di bagian perut kanan atasku dok. Oh, ada nyeri di bagian perut di. Iya. Sejak kapan kita rasakan itu? Sudah 4 hari yang lalu dok. 4 hari di. Untuk karakteristik nyerinya bagaimana? Apakah dia yang timbul atau seperti tertusuk-tusuk? Ini dok, dia kayak rasanya tidak nyaman sekali kurasa dok. Oh, tidak nyaman di. Iya. Untuk rentang nyerinya itu misalkan saya berikan 1 sampai 10 itu di angka berapa Bapak? Entah 5 mungkin. 5 di. Untuk faktor yang memperberat atau biasanya yang Bapak lakukan apa dan yang peringan itu apa Bapak? Kalau misalnya saya beraktivitas nih dok, kalau misalnya saya mulai pekerjaanku itu mulai sakit juga dok. Kemudian kalau ringannya, kalau dia mulai ringan, kalau saya sudah istirahat nih dok, itu kayak ringan-ringan kurasa. Oh, baik Bapak. Apakah ada Bapak rasakan nyeri di bagian tubuh lain Bapak? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Kalau keluhan lain yang menyertai nyeri? Tidak ada. Tidak ada juga ya. Bagaimana kebiasaan Bapak makan dan minum sebelumnya? Tidak teratur makanku dok. Makanku dan minumku itu kalau ada waktu dok, karena lumayan juga sibuk dengan kerjaan dok. Oh, sibuk ya. Iya. Apakah Bapak ada riwayat merokok? Tidak ada. Tidak ada di. Apakah Bapak sudah alami penyakit ini sebelumnya? Tidak juga ya. Apakah Bapak sudah pernah berobat sebelumnya? Belum pernah. Tidak juga. Kalau di keluarganya Bapak, apakah ada yang sama seperti keluarga Bapak yang rasakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, saya ulangi ya. Bapak Joni, umur 60 tahun, pekerjaan sebagai sopir, datang dengan nyeri pada perut bagian kanan atas, sudah dirasakan 4 hari, dan kemudian tidak rentang nyerinya itu 5, kemudian makan tidak teratur. Baik Bapak, apakah itu sudah benar Bapak? Sudah benar. Baik Bapak. Jadi Bapak, dari hasil analisis ini saya belum bisa menegakkan diagnosis dari penyakit yang Bapak rasakan. Jadi saya memerlukan pemeriksaan fisis. Jadi apakah Bapak setuju dilakukan pemeriksaan fisis Bapak? Iya sudah. Baik Bapak silakan ke tempat pemeriksaan selagi saya akan melakukan cuci tangan rutin dan memakai handscoon. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisis, saya akan melakukan cuci tangan rutin untuk sebelum melakukan tindakan. Baik, setelah kita cuci tangan rutin, kita memakai handscoon sebelum melakukan pemeriksaan fisis. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisis, pertama kita menyiapkan alat dan bahan, di mana kita nantinya akan memakai stetoskop dan alat-alat yang lain. Baik, yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan inspeksi. Kita melihat pertama kita berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien dalam keadaan berbaring dengan rileks. Kemudian kita melihat dari keseluruhan dari pasien. Pertama kita melihat bagian rambut, apakah rambut mudah rontok atau tidak. Kemudian kita melihat konjungtiva, apakah anemis atau tidak. Kemudian kita melihat sklera, apakah dia ikterus atau tidak. Kemudian kita melihat pada bagian kulit, apakah ada bercak-bercak atau bekas-bekas luka. Kemudian setelah itu kita juga infeksi pada bagian abdomen. Sini kita menganggap pas kita setelah membuka baju pasien, kemudian kita melihat apakah ada kelainan-kelainan yang ada pada kulit pasien, terutama di bagian abdomen. Baik, setelah kita melakukan inspeksi, kemudian kita akan melakukan auskultasi.
menggunakan stetoskop. Jadi Bapak berbaring dalam keadaan rileks dan bernapas seperti biasa Bapak ya. Baik, kemudian itu kita letakkan, pertama kita memakai stetoskop, kemudian kita meletakkan pada bagian di atas atau bawah umbilikus, kemudian di atas suprapubik. Baik, setelah itu kita juga akan menaruh di bagian kuadran pada bagian kanan atas dan kuadran kanan bawah, kemudian kuadran kiri atas dan kuadran kiri bawah. Baik, pada auskultasi sendiri kita akan mendapatkan beberapa suara, itu pada suara yang abnormalitas atau suara yang tidak normal, yaitu antaranya adalah hepatic group, yang dimana atau hepatic group dimana pada regio kanan itu seperti ada suara gemuruh atau gesekan telapak tangan. Kemudian kita bisa juga dapatkan itu suara bruit, yang dimana pada regio epigastrium kiri, kemudian suara splenic friction group, yang mana itu terdapat pada regio kiri atas. Kemudian setelah kita melakukan auskultasi, kita mencatat hasil dari pemeriksaan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan palpasi setelah kita melakukan auskultasi. Jadi pertama kita meminta pasien untuk menekuk kedua lututnya untuk agar relaksasi pada saat kita melakukan penekanan. Baik Bapak, silakan tekuk kedua lututnya. Baik, setelah itu kita di sini. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan penekanan dari beberapa bagian kulit Bapak. Jadi apabila nanti setelah saya melakukan penekanan, Bapak memberi informasi ketika Bapak merasakan ada rasa nyeri Bapak ya. Baik, di sini kita juga sudah menganggap bahwa pasien sudah mengangkat bagian baju pada bagian abdomen. Nah, di sini kita melakukan penekanan ringan pada area kanan bawah dan kanan atas. Kita lakukan juga penekanan ringan pada bagian kiri bawah sampai kiri atas. Baik, selanjutnya kita juga akan melakukan palpasi dengan menggunakan teknik manual, yang dimana tekniknya ini sama dengan penekanan ringan, namun kita melakukan penekanan lebih kuat. Dan baik Bapak, saya akan melakukan penekanan. Bila Bapak rasakan nyeri, Bapak beri informasi kepada saya Bapak ya. Oh, baik. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi hepar, di mana kita melakukan teknik manual juga, di mana dengan tangan kiri kita tekan pada abdomen pada bagian dengan posisi supinasi, dengan tangan kanan dengan penekanan mulai dari regio kanan bawah sampai kanan atas sampai ke korto vertebra untuk menilai pembesaran, apakah ada pembesaran hepar, kemudian apakah ada permukaan atau tepi ujung yang memiliki nyeri tokan. Nah, baik, selanjutnya kita juga melakukan penekanan lien atau palpasi lien, di mana dengan metode Schaffner dan di mana dengan tangan kiri juga berada di bawah abdomen, kemudian dengan posisi supinasi, dan tangan kanan berada di atas umbilikus. Kemudian kita minta pasien untuk inspirasi, kemudian kita lakukan penekanan. Baik Bapak, silakan lakukan inspirasi. Kita lakukan sampai ke arcus aorta, dan mana metode Hackett sendiri itu langkahnya sama, namun kita lakukan dengan penekanan mulai dari regio kiri bawah untuk melakukan pembesaran dari lien. Kemudian apabila lien teraba dan nyeri, tekan dari lien. Kemudian kita catat hasil dari pemeriksaan palpasi ini. Baik, setelah kita melakukan palpasi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perkusi. Nah, baik, pada saat kita lakukan perkusi, di sini kita mulai pada bagian interkostal 2, turun ke bawah sampai kita mendapatkan suara dari sonor ke pekak, dan menandakan bahwa itu adalah batas dari paru hepar. Kemudian apabila kita juga lakukan perkusi lagi ke bawah, maka kita akan mendapatkan suara pekat ke timpani. Hal ini menandakan bahwa itu adalah batas dari hepar serta lokasi dan ukuran hepar itu sendiri.
Nah, baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan hasil tes. Kemudian, baik Bapak, itulah sudah pemeriksaan yang sudah kita lakukan, pemeriksaan fisis. Jadi Bapak silakan kembali ke meja pemeriksaan untuk kita sampaikan hasil dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan fisis, jangan lupa kita membuka handphone dan kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lakukan, saya belum dapat memastikan diagnosis dari keluhan yang Bapak rasakan. Namun kita memerlukan lagi pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk memperyakin diagnosis dari keluhan Bapak. Apakah Bapak mengerti? Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.